Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Chandra Renanto dari 1TB3, ingin mengerjakan remedial agama. Soal pertama, Ali bin Abu Thalib dengan pernyataan yang terkenal, Al-Quran baina daftai al-mushaf la yati wa innama yatakallamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembaca. Jelaskan apa yang dimaksud beliau. Melalui model pembacaan seperti itu, maka dimungkinkan terjadinya proses pengayaan tafsir sesuai dengan latar geografis, sosial budaya, dan spirit zaman saat Al-Quran ditafsirkan. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang keilmuan penafsiran akan mempengaruhi corak pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu pula perbedaan latar sosial budaya dan geografi penafsiran akan berbeda hasil tafsirannya. Oke, lanjut soalan kedua. Pribumisasi Islam diantaranya mengambil bentuk seni vokal tembang yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Apa yang dimaksud dengan pribumi Islam? Lalu bagaimanakah cara dakwah Wali Songo pada masanya? Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturisasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam. Misalnya tradisi selamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari pada masa dahulu di masyarakat Jawa dilaksanakan jika anggota keluarga meninggal dunia. Oleh para wali, momen dan forum kumpul-kumpul tersebut dibiarkan, tetapi dimodifikasi dengan membaca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan selawat dengan diselingi pesan-pesan keagamaan. Pribumisasi Islam adalah psikologi indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagamaan berangkat dari akar kearifan lokal. Khazanah kearifan lokal itu ditafsir membentuk varian keberagaman yang dapat dimaknai ke dalam berbagai unsur budaya. Ia mampu mengubah substansi spiritualis atau tauhid tanpa mengubah bentuknya. Ketika tauhid mampu dibangun bersama narasi-narasi lokaltis, Islam dapat menyatu ke jantung masyarakat yang beragama latar budaya. Disinilah Islam rahmatan lil alamin diperhatikan tanpa menyakiti manusia. Oke, lanjut ke soalan nomor 3. Apa yang kamu ketahui dengan NU Muhammadiyah? Apa yang kamu ketahui dengan Syiah, Ahmadiyah, Jil, dan apa yang menyebabkan ketiga aliran itu dilarang di Indonesia? NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar. Manfaat bagi bangsa Indonesia, NU memiliki pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan muslim. Namun pada periode terakhir ini NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan muslim, sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren dan kiai. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. Mengapa masyarakat Indonesia menolak mazhab Syiah? Tentu tidak semua ajaran Syiah ditolak. Keyakinan religius yang bersumber dari Syiah ada yang tidak ditolak. Profesor Dr. Muhammad Amin Rais ketika menjadi ketua umum pimpinan pusat PP atau PP Muhammadiyah pernah melontarkan gagasan zakat profesi 20%. Gagasan ini terpengaruh oleh ajaran kumus atau zakat 20% dari Islam Syiah. Walaupun dasar-dasar pemikiran bisa digali dari Al-Quran, selain menolak
Islam Syiah, masyarakat Muslim Indonesia pun menolak Ahmadiyah dan Islam liberal, terutama JIL, Jaringan Islam Liberal. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Apa yang melatar belakangi awalnya perbedaan mazhab? Sebutkan dua madzhab saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad, baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar. Masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa merekalah yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat dengan kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ansar pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu mendeklarasikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah, yang disetujui oleh sebagian kaum Ansar, keluarga Nabi Muhammad yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi. Manusia agung merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha untuk memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya, atau dengan alat sekecil-kecilnya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus disesuaikan dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi dapat terjamin. Demikian pula, keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Oke, lanjut ke nomor 6. Bagaimana Islam memandang tentang politik? Term Islamnya adalah siyasah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan siyasah dusturiyah, siyasah dauliyah, dan siyasah mauliyah. Dalam Islam, politik siyasah adalah bagian dari fikih. Siyasah dusturiyah mengatur ketatanegaraan, siyasah dauliyah mengatur hubungan internasional, dan siyasah ma'aliyah mengatur keuangan negara. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Apa tujuan dari pendidikan Islam? Jelaskan apa yang dimaksud dengan Abdullah dan Khalifatullah. Oke, coba kita cermati teks berikut. Pendidikan Islam. Dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah adalah imam, ilmu, dan amal. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Oke, lanjut nomor 8. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam
turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Jelaskan berbagai bukti kemajuan dan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. 2. Peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, dan Ar-Razi. Ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, dan penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Yang keempat, pengarusutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Oke, lanjut ke nomor 9. Sebagaimana telah diketahui, orang yang pertama kali belajar mengerjakan filsafat dari orang-orang Sofia atau Sophists dari 5000 sampai 400 SM adalah Socrates. Kemudian diteruskan oleh Plato, setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 8100 Masehi, 8001 Masehi, apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Mamun dan Raja Harun Ar-Rasyid kepada Al-Kindi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Madinah. Sebagaimana telah diketahui, orang yang pertama kali belajar mengerjakan filsafat dari orang-orang Sofi atau Sophists adalah Socrates. Kemudian diteruskan oleh Plato, setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Setelah zaman Aristoteles, sejarah mencatat generasi hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 8001 Masehi. Al-Kindi banyak belajar dari kitab-kitab filsafat karangan Plato dan Aristoteles, oleh Raja Al-Mamun dan Raja Harun Al-Rasyid. Pada zaman Abbasiyah, Al-Kindi diperintahkan untuk menyalin karya Plato dan Aristoteles tersebut ke dalam bahasa Arab. Secara filosofi, Islam memiliki semangat membangun peradaban oleh Nabi Muhammad SAW, diterjemahkan dalam bentuk masyarakat Madani atau masyarakat Madinah. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Apa yang dimaksud dengan Masjid Quba dan Masjid Dirar? Jelaskan siapakah Ahlu Sufa itu. Berdasarkan dua ayat di atas, ada dua tipe masjid. Pertama, tipe Masjid Quba, yakni masjid yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Dan kedua, Masjid Dirar, yakni masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Bertempat tinggal di selasar Masjid Nabawi. Mereka diberi makan oleh Nabi Muhammad dan para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad dan membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintah oleh Nabi Muhammad sewaktu-waktu. Mereka itulah ahli sufa.
Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.